Shalom, jumpa lagi. Dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita lebih jauh mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan. Tuhan masih mengizinkan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, boleh mempergunakan bahasa yang sederhana hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat didengar dan dimengerti oleh setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Berkatilah acara recording kami pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sidang jemaat dikasih Tuhan dimanapun kita berada, di dalam doa kami selalu menyertai Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Tuhan menyertai memberkati dimanapun kita berada. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan melihat sebuah kisah yang sangat fenomenal di dalam perjanjian lama, yaitu kisah Ayub. Nah, dari kita sekian banyak tentu saja sudah mendengar kebenaran firman Tuhan Ayub ini. Tapi hari ini kita mari bersama-sama melihat satu bagian yang berbeda. Kita akan melihat satu fenomenal yaitu antara Ayub, Tuhan, dan iblis. Nah, mari sama-sama kita akan melihat dan mendengarkan firman Tuhan. Dari Ayub pasal yang pertama, yaitu ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalimat ini luar biasa sekali, dikatakan ada seorang laki-laki yang bernama Ayub, dan dia katakan adalah ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Menariknya adalah catatan ayat yang kedua adalah ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lalu ayat selanjutnya mengisahkan bagaimana kekayaan Ayub pada masa itu. Luar biasa. Saya masuk ke bagian ayat yang lain adalah ketika pada ayat yang ke-6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bagian ini yang sangat menarik. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Nah, jawaban dari iblis ini sangat menarik. Dikatakan ayat selanjutnya, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Nah, ayat ini menariknya begini. Kalau kita memperhatikan bahwa iblis mencoba mempengaruhi Tuhan Allah agar Tuhan Allah mencabut penyertaan perlindungannya kepada Ayub yang dia katakan Ayub seorang yang saleh dan setia. Nah, tentu saja Allah tidak bisa atau tidak termakan oleh bujukan oleh iblis. Tapi yang menarik bagaimana firman Tuhan selanjutnya kepada iblis. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, kan kita pelajari kesempatan kali ini pagi hari adalah begini. Ketika iblis melihat Tuhan menunjukkan seorang Ayub yang setia, takut akan Tuhan, iblis mencoba mempengaruhi Allah dengan mengatakan kalau Allah mencabut penyertaannya, maka dia akan mengutuki Allah. Sebaliknya Tuhan menjawab, silakan saja, asalkan bahwa jangan ia mengulurkan tangannya dan jangan sampai dia tubuhnya dirusak oleh iblis. Nah, yang menarik adalah ketika peristiwa ini terjadi, ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat begitu dahsyat apa yang dikerjakan oleh iblis. Yang pertama, dia merusak segala yang dimiliki oleh Ayub. Kebun anggurnya, rumahnya, bahkan anak-anaknya. Semua harta kekayaan yang dimiliki oleh Ayub itu habis satu persatu. Yang menariknya adalah ketika ayat yang
Ke-14, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah seorang siapa menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Perhatikan kata hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara mereka berbicara ayat selanjutnya, api telah membakar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput hingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Yang kedua kalinya, hanya aku sendiri yang luput. Sementara berbicara bagian ayat yang berikutnya adalah, datanglah orang lain dan berkata-kata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sekali lagi, hanya aku sendiri. Lalu bagian berikutnya, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saya membayangkan ada 2 peristiwa yang besar terjadi. Yang pertama adalah seluruh harta dari seorang Ayub yang kaya raya ini habis. Kemudian anak-anak yang dikasihi itu semuanya juga binasa. Peristiwa yang kedua adalah semua orang yang menyampaikan berita itu hanya ada 1 orang yang selamat. Jadi dari seluruh peristiwa di mana iblis mengambil milik dari Ayub, maka iblis menyisakan 1 orang. Menarik sekali ya. Jadi kalau kita perhatikan kisah Ayub itu, setiap peristiwa, setiap momen, iblis hanya menyisakan 1 orang. Nah, kalau kita melihat respon yang luar biasa adalah ayat yang lain, dari ayat 13 sampai ayat yang ke-19, kita bisa melihat bagaimana respon dari seorang Ayub. Dan Ayub tidak sama sekali menyatakan bahwa Allah tidak baik atau dia memaki Allah, dia tidak lakukan itu. Jadi di sini kita bisa melihat iblis gagal untuk yang pertama kalinya. Kalau kita bermain bola ini gol ya, jadi 1-0 untuk kedudukan Tuhan Allah. Iblis gagal untuk membuktikan bahwa ketika dia merampas domba-domba, ketika dia mengambil harta benda Ayub, dan ketika dia mengambil anak-anak Ayub, dan Ayub tidak satupun kalimat keluar dari mulutnya menyatakan bahwa Allah tidak baik. Iblis gagal dalam hal ini. Dan inilah kalau kita melihat bagian yang lain, bahwa di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Tuhan menyampaikan satu hal untuk kita sama-sama, bahwa Tuhan tidak mendatangkan penyakit. Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-11 demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan memberikan yang baik. Jadi hari ini banyak sekali orang diperhadapkan kalau sakit penyakit itu datang dari Tuhan Allah. Tidak, Tuhan Allah bisa mengizinkan penyakit menimpa engkau dan saya, tapi sumbernya tidak dari Allah. Dan ini Tuhan izinkan ketika seorang Ayub yang Tuhan Allah dia katakan dia sangat saleh, dia sangat setia, dia sangat takut akan Tuhan Allah, dicobai oleh iblis. Dan ketika iblis mencobai dengan sakit penyakit, dan kita jelas dari mana datangnya sakit penyakit yang menerpa atau menimpa seorang Ayub. Dan bagian yang lain adalah di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ini juga sangat menarik untuk kita cermati bersama. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mencermati bagaimana Tuhan Allah yang luar biasa memimpin setiap hidup kita. Iblislah yang menjadi bapamu, ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iblislah bapa segala pembunuh. Dan ialah yang membunuh manusia sejak semula. Jadi jelas sekali hari ini kita seringkali diperhadapkan bahwa Allah yang kita sembah difitnah. Banyak orang termasuk iblis mencoba memfitnah Tuhan Allah. Sehingga dengan demikian kalau hari ini kita mengalami musibah sebagaimana Ayub, kita mengalami sakit penyakit, kita berkata ini dari Tuhan Allah. No, bukan. Tidak. Dari kisah kejadian ini kita belajar bahwa Tuhan Allah selalu merindukan yang terbaik buat setiap kita hari ini.
Dan kalau hari ini penyakit yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita, Tuhan bisa bertanya kepada kita, apakah kita menjaga kesehatan kita hari ini sehingga kita tidak terkena penyakit? Apakah kita menjaga hati dan pikiran kita? Banyak riset yang hari ini kita sama-sama bisa memperhatikan bahwa banyak sekali sumber penyakit bermula dari pikiran kita. Beban yang kita alami hari ini membuat kita akhirnya menjadi sakit. Dan sakit penyakit tidak Tuhan berikan untuk kita. Tetapi lewat sakit penyakit Tuhan izinkan untuk kita disadarkan bahwa kita perlu Tuhan. Oleh karena itu mari kita sama-sama melihat kejadian yang lain. Di dalam kisah Ayub ini ada hal yang menarik dalam ayat dan pasal-pasal berikutnya kita akan belajar kisah yang lain, yaitu Ayub 2 pasalnya yang ke-6. Nah, menariknya, maka firman Tuhan kepada iblis. Ini iblis datang lagi kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan mengatakan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi kali ini iblis mencoba memfitnah Tuhan Allah lagi. Dia berkatakan, ya tentu saja bahwa Ayub itu Tuhan masih pelihara. Tapi coba, iblis sangat yakin. Dia berkata di dalam ayat yang keempat, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu ya Allah dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kali ini iblis mencoba cara yang lain. Kalau tadi dia coba ambil harta benda, ya harta tahta dari Ayub diambil, bahkan anak nyawanya diambil. Lalu iblis berkata, oke, masih ada satu kartu truf, yaitu bagaimana kalau saya mencoba membuat Ayub mengutuki engkau dengan cara dia akan jamah tulang dan dagingnya. Nah, ini lewat sakit penyakit. Maka firman Tuhan ayat ke-6, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan Allah memberikan syarat, memberikan term. Jadi ketika iblis mencobai Ayub, Tuhan katakan sayangkan nyawanya. Jadi hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan Allah kita itu dia sangat baik, dia pelihara engkau dan saya hari ini. Bahkan ketika iblis mau mencoba kekasih jiwa kita, setiap kita pribadi lepas pribadi, Tuhan memberikan satu syarat kepada iblis bahwa dia tidak boleh mengambil nyawa engkau dan saya. Karena hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh iblis pada waktu itu? Kemudian ayat yang ke-7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Menarik sekali adalah untuk kejadian yang kedua ini, iblis sekali lagi tidak menemukan satu kalimat pun dari mulut Ayub mengutuki Tuhan Allah. 2-0. Ya. 2 babak ini iblis kalah dengan telak. Ayub tidak juga mengutuki Tuhan Allah. Sekalipun dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Nah, sangat menarik adalah seorang istri Ayub yang kita berpikir dia seorang wanita yang setia mendampingi Ayub. Ayat yang baru kita baca, ayat 9 dia berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi kartu truf terakhir yang dimiliki oleh iblis adalah bagaimana mempengaruhi Ayub lewat istri Ayub. Bayangkan saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau hari ini kita sudah berkeluarga, kita mempunyai pasangan kita yang mendampingi kita bertahun-tahun, puluhan tahun. Yang kita berharap kepadapun kita melayani Tuhan, dia menyertai kita. Lalu di dalam masa-masa yang sulit itu datang. Lalu pendamping kita berkata, ayat yang ke-9, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Iblis berusaha untuk bersorak-sorai, dia rasanya pasti menang kali ini. Tapi fakta sejarah tercatat dalam firman Tuhan. Bagaimana 2 babak iblis akhirnya takluk. Dan iblis tidak menemukan dari mulut seorang Ayub menyatakan bahwa Allah ini sumber segala masalah yang dihadapi. Ayub betul-betul seorang yang saleh. Nah, oleh karena itu kita mau belajar apa yang menjadi inti dari kisah Ayub ini. Sejujurnya iblis berusaha untuk memfitnah Tuhan Allah terhadap manusia. Oleh karena saya katakan di awal tadi, Ayub di tengah antara Tuhan dan iblis. Ayub ada di tengah. Lewat Ayub, iblis ingin menunjukkan bahwa manusia ini sangat lemah.
Ayub sangat lemah dan Ayub pada akhirnya akan mengatakan bahwa Tuhan Allah sumber segala bencana yang dialami. Kalau sudah demikian, maka manusia akan mengatakan bahwa segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan Allah inilah menyebabkan manusia sengsara. Sakit penyakit, kematian, sumbernya dari Tuhan Allah. Dan tentu saja Tuhan Allah tidak akan membiarkan bahwa dirinya akan difitnah oleh iblis. Oleh karena itu, Tuhan Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguji seorang Ayub. Jadi hari ini engkau dan saya dalam posisi yang sama. Ketika iblis mencoba untuk menguji engkau dan saya, maka Tuhan Allah tahu persis bagaimana dia akan memproteksi, menyertai hidup engkau dan saya hari ini. Persoalannya, apakah dari mulut Tuhan Allah juga menyatakan kepada iblis bahwa engkau dan saya adalah orang-orang yang saleh dan setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini sidang jemaat dikasih Tuhan, kita akan belajar bagian yang lain yang tidak kalah menarik dari kisah Ayub. Saya akan ambil dari sebuah ayat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10b. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus datang, dia memberikan kita hope, harapan, memiliki hidup kekal dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita yang mengiring Tuhan. Lalu kalau kita berkata, tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana kalau hari ini kita ditimpa oleh berbagai macam masalah termasuk sakit penyakit yang barangkali tidak ada obat hari ini. Kita tahu persis penyakit yang kita derita. Sidang jemaat kasih Tuhan, ada hal-hal yang kita perlu sadari dari kisah Ayub. Ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, Tuhan menginginkan kita makmur, sejahtera. Itu terambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Tuhan ingin kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita dan berkat berkelimpahan. Itu yang Tuhan harapkan dari setiap kita yang mengiring Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan menginginkan kita sehat. Saya bacakan satu ayat di 1 Petrus pasalnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan menginginkan kita adalah memiliki hidup yang sehat. Namun demikian bukan berarti sehat itu datang dengan sendirinya. Kita perlu menjaga pola makan kita hari ini. Sudah kita makan dengan pola yang sehat hari ini? Sudah kita menjaga tubuh kita juga untuk berolahraga? Apa kita sudah lakukan hal-hal demikian supaya kita bisa punya performa yang baik? Bagian-bagian tersebut tentu saja bagian dari hidup normal kita sebagai manusia yang Tuhan berikan kita hikmat hari ini untuk kita boleh hidup sehat. Jaga konsumsi dan minuman kita mulai mengurangi, lebih banyak mengkonsumsi gula, kita kurangi kalori kita, kurangi karbohidrat kita, sehingga demikian kita bisa hidup lebih sehat hari ini. Yang terakhir adalah Matius 9 ayat 29, itu bicara tentang percaya kepada firman Tuhan. Percaya nggak firman Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai setiap kita, dimanapun kita berada Tuhan akan menyertai kita. Di sepanjang musim hidup kita Tuhan selalu ada. Bukan hanya ketika dalam masa-masa kita merasakan berkat berkelimpahan, sukacita karena tubuh kita sehat, namun di dalam kedukaan, di dalam sakit penyakit, di dalam penderitaan, dalam mungkin hari ini kondisi kita kurang baik dalam berbisnis oleh karena kondisi COVID-19. Tuhan selalu ada dimanapun engkau dan saya berada. 3 hal ini yang perlu kita perhatikan sama-sama dalam mengiring Tuhan dalam kisah Ayub. Lalu bagian lain kita ingin melihat dalam bagaimana kisah istri Ayub. Dari ayat-ayat selanjutnya kita tidak lagi melihat bagaimana kisah istri Ayub itu tercatat. Jadi perkirakan bahwa istri Ayub pun juga akhirnya akan kehilangan nyawanya oleh karena dianggap sebagai kartu truf terakhir oleh iblis dan tidak berhasil untuk mempengaruhi Ayub untuk menyatakan Tuhan Allah bukan Allah yang baik. Nah, yang menarik adalah kita melihat lagi di Ayub pasal yang ke-42. Ini menarik sekali. Ini bagian terakhir dari kisah Ayub ini yang kita akan lihat sama-sama. Ayub 42. Ya. Ayatnya oke.
Ya, demikian firman Tuhan. Di ayat yang ke-7-8, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi menarik kisah Ayub adalah bagaimana Tuhan Allah memulihkan kondisi Ayub. Dan sahabat-sahabatnya terakhir datang. Tidak semua sahabat-sahabat Ayub menyatakan yang benar. Sebagian besar menyatakan hal tidak benar. Tetapi menariknya lewat Elifas Tuhan Allah meminta Ayub mempersembahkan 7 ekor lembu jantan dan domba jantan sebagai penebus dosa bagi sahabat-sahabat Ayub. Dan ketika Ayub melakukan hal ini, menariknya adalah Tuhan memulihkan kondisi Ayub. Semenjak Ayub berdoa kepada Tuhan Allah dan Ayub dipulihkan kondisinya. Nah, menariknya adalah ketika Tuhan memulihkan Ayub, yang menarik dia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 orang wanita. Salah satunya Yemima yang kita kenal. Mungkin di antara sedang jemaat dikasih Tuhan ada yang kenal atau memiliki anak yang bernama Yemima. Ini adalah bagian dari kisah Ayub. Bagaimana Tuhan mengganti dan bahkan kekayaan Ayub Tuhan berikan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Dan Tuhan pun memberikan istri yang baru untuk seorang Ayub. Dari istri inilah maka Ayub melahirkan anak-anak, 10 orang anak yang baru. Dan tidak ada dicatat dalam Alkitab bahwa tidak ada satu orang pun di seluruh negeri itu yang memiliki kecantikan seperti anak wanita yang dimiliki oleh Ayub saat itu. Luar biasa, Tuhan begitu peduli. Dan bagian ini adalah khusus untuk kita, peruntukan bagi kita kaum wanita, untuk para istri. Saya akan bacakan satu ayat sebelum kita tutup, yaitu diambil dari Amsal. Ya, Bapak Ibu bisa baca di rumah, lebih khusus untuk ibu-ibu. Ya, Amsal pasal 31 ayat yang ke-11 sampai ke-12 dan ayat yang ke-26 secara khusus. Bagaimana seorang istri yang bijaksana, yang Tuhan suka, yaitu dari mulutnya memperkatakan perkataan yang lembut. Jadi seorang istri mendukung suaminya, mendoakan suaminya, dan memperkatakan kata-kata yang lembut. Itu yang Tuhan catat dengan baik menjadi istri yang baik. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada Ayub, karena Ayub setia mengiring Tuhan. Saudara dikasih Tuhan dimanapun engkau berada yang mendengarkan recording ini. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki pergumulan hidup hari ini di tengah kondisi COVID-19. Tidak ada yang orang berkata kondisi ini kondisi yang mudah. Tapi kita sebagai orang percaya sangat meyakini bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Allah yang dahsyat, yang selalu memberkati engkau dan saya, selalu peduli, dan dia selalu menjaga engkau dimanapun kita berada hari ini. Gantunglah harapan kita kepada Kristus Tuhan kita yang kita sembah. Dia akan menyertai hidup saudara dan saya dimanapun kita berada melalui masa-masa yang sulit saat ini. Persoalannya kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita menggantungkan hidup kita dan mempercayakan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan? Jika belum, hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Sebagaimana Ayub setia kepada Tuhan. Dia dengar-dengaran kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah selalu punya rancangan yang baik dan damai sejahtera untuk setiap kita, dimanapun kita berada. Percayalah kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan inginkan kita hari ini sejahtera, makmur, diberkati Tuhan. Dan Tuhan juga kita ingin sehat. Supaya lewat kesehatan kita bisa memperbaiki hidup orang lain juga. Lewat berkat-berkat yang Tuhan izinkan Tuhan pakai lewat kesehatan kita hari ini. Yang berikutnya adalah dengan mempercayai kebenaran firman Tuhan, kita menyatakan iman kita kepada Kristus. Sehingga orang di luar sana bisa melihat bagaimana kita hidup. Bagaimana kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Dan lewat hidup kita, lewat iman kita, orang tahu bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Dan lewat kebenaran firman Tuhan, marilah kita hari ini diberkati lewat firman Tuhan ini. Percayalah bahwa Ayub melalui masa-masa yang sulit. Dan kita pun Tuhan izinkan hari ini melewati COVID-19. Dan penyertaan Tuhan tidak pernah meluputkan kita dari setiap pergumulan hidup kita. Percayalah, meskipun iblis bekerja luar biasa, di hari-hari ini iblis sangat sadar
dan dia tahu persis bahwa waktunya sudah dekat. Kalau kita menyitir kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 24, bagaimana Tuhan memperingatkan di masa-masa yang sulit ini bahwa Tuhan memang sudah akan datang. Waktunya sangat dekat sekali. Apakah iblis tidak tahu? Iblis tahu persis bahwa waktunya sudah singkat. Oleh karena itu dia berusaha dengan segala macam daya menjatuhkan setiap hidup orang percaya, termasuk engkau dan saya mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Tapi jangan pernah khawatir bahwa Ayub Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dan jangan pernah khawatir Tuhan Allah pasti jaga engkau dan saya hari ini. Namun percayakanlah hidup kita kepada Kristus. Maka Tuhan Allah akan menjaga engkau dan saya. Sebagaimana Tuhan juga menjaga Ayub pada waktu kejadian tersebut. Tuhan memberkati dimanapun kita berada hari ini. Dan dari GKRI Kasih Karunia kami akan berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan recording ini. Dan jika ada Bapak Ibu sekalian hari ini memerlukan doa, kirimkan doa, harapan, permohonan lewat gereja kami, maka kami akan membantu dukungan doa untuk setiap orang yang memerlukan pertolongan Tuhan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah memperdengarkan kebenaran firman Tuhan, lewat kisah Ayub kami belajar bagaimana iblis mencoba memfitnah Tuhan Allah. Namun kami belajar Tuhan mencatat bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah dapat difitnah oleh iblis. Manusia dicoba untuk dijebak agar manusia dan kami semua berkata bahwa Tuhan Allah adalah sumber dari segala sakit penyakit, penderitaan yang kami alami hari ini. Namun kami belajar lewat kisah Ayub bagaimana sesungguhnya Tuhan Allah mempunyai rancangan damai sejahtera sukacita untuk setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kami percaya meskipun hari ini Tuhan bangsa kami didera COVID-19 sebagaimana negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk bangsa kami. Lawatlah bangsa kami ya Tuhan. Menolong pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, dengan seluruh jajaran kementerian, gubernur, hingga tingkat yang paling bawah di pedesaan. Tuhan berikan hikmat bijaksana, agar supaya kami, bangsa Indonesia, boleh melewati masa-masa yang sukar ini. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan menolong setiap pribadi Tuhan, dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Kemanapun kami pergi ya Tuhan, kemanapun kami ke sekolah, kuliah, kami berusaha, bekerja, apapun yang kami kerjakan hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan kami terlampau percaya Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan juga menolong kami agar di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami tetap menyuarakan kebenaran, kami tetap sebagai terang dan garam dunia, menjadi berkat dimanapun kami berada. Lewat kami Tuhan, ada jiwa-jiwa yang haus dan dahaga akan mengenal kebenaran Tuhan. Dan mengenal Tuhan secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan masih izinkan, meskipun lewat recording Tuhan, kami tetap menyerahkan hati, tubuh dan jiwa kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami semua pada kesempatan ini siap diberkati Tuhan. Sidang jemaat dimanapun berada, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari ini.